Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dengan saluran channel Rahasia TV. Kali ini kita akan membahas rahasia sodaqoh di jalan Allah. Tonton pembahasan ini, agar kita mengerti makna yang sebenarnya. Saudara yang beriman, perumpamaan mereka yang mendermakan harta bendanya di jalan Allah, seperti menanam sebuah biji, yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai membuahkan 100 biji, dan Allah selalu melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha tahu. Surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan peristiwa Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf, yaitu ketika Rasulullah menganjurkan kepada orang-orang agar mereka suka memberikan dana, sewaktu beliau akan keluar dalam peperangan Tabuk, maka datanglah Abdurrahman bin Auf dengan membawa 4.000 dirham, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai 8.000 dirham, maka saya sisahkan yang 4.000 dirham untuk pribadi dan keluarga. Sedang yang 4.000 dirham, saya pinjamkan kepada Allah Ta'ala." Kata Rasulullah kepadanya, "Mudah-mudahan Allah memberkahi dirham yang kamu sisakan dan memberkahi juga dirham yang kamu dermakan." Kata Utsman bin Affan, "Wahai Rasulullah, saya harus berbekal untuk orang yang tidak punya bekal." Maka, turunlah ayat tersebut. Dalam riwayat lain dikatakan, ayat ini turun sehubungan dengan situasi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang pada waktu itu mempunyai 4 dirham. Maka tatkala ada anjuran memberikan derma, maka Ali mendermakan 1 dirham pada malam hari, 1 dirham pada siang hari, 1 dirham lagi dengan cara diam-diam, dan yang 1 dirham dia dermakan dengan cara terang-terangan. Kemudian turunlah ayat tersebut. Ketika Allah telah menciptakan bumi, dan bumi selalu bergerak, maka Allah menciptakan gunung-gunung, dan menancapkannya di atas bumi, sehingga menjadi berhentilah bumi, tidak bergerak lagi. Maka kagumlah para malaikat seraya berkata, "Ya Tuhanku, apakah ada dari makhluk Engkau, yang lebih hebat daripada gunung-gunung itu?" Allah menjawab, "Ya, ada, yaitu besi." Para malaikat bertanya, "Apakah ada dari makhluk Engkau yang lebih hebat daripada besi?" Allah menjawab, "Ya, ada, yaitu api." Para malaikat bertanya lagi, "Apakah ada dari makhluk Engkau yang lebih hebat daripada api?" Allah menjawab, "Ya, ada, yaitu air." Para malaikat bertanya pula, "Apakah ada dari makhluk Engkau yang lebih hebat daripada air?" Allah menjawab, "Ya, ada, yaitu angin." Para malaikat bertanya lagi, "Apakah ada dari makhluk Engkau yang lebih hebat daripada angin?" Allah menjawab, "Ya, ada, yaitu anak turun Adam yang memberikan suatu derma dengan tangan kanannya, dan merahasiakan dermanya itu, sampai-sampai dari tangan kirinya pun tak tahu. Maka dia lebih hebat daripada angin. Untuk derma tersebut, harus menetapi hal-hal berikut. Hendaklah engkau merahasiakan derma itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa in tukhfuha, wa tuktuhal fuqara'a, fahuwa khairul lakum." Artinya, apabila kamu sekalian merahasiakannya dan kamu berikan kepada fakir, maka, itu lebih baik bagi kamu sekalian. Selanjutnya, hendaklah engkau menghindarkan diri dari mengundat-undat, dan menyakiti orang yang engkau beri sedekah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu, la tubtilu sodakotikum bil mani, wal azakal lazi yunfiku malau ria'an nasi," yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian membatalkan atau menyia-nyiakan derma kamu dengan mengundat-undat dan menyakiti hati, seperti orang yang membelanjakan hartanya supaya dilihat oleh orang lain." Ketiga, hendaklah kamu mendermakan yang paling baik dari hartamu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Lan tanalul birro hatta tunfiku mimma tuhibbuna." Artinya, tidak akan kamu memperoleh kebaikan, sehingga kamu dermakan dari apa-apa yang kamu sukai, dan engkau tidak termasuk golongan mereka yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Wa yaj'aluna lillahi ma yakrona." Artinya, mereka menjadikan derma untuk Allah apa-apa yang mereka benci. Oleh karena itu juga Rasul bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Artinya, sesungguhnya Allah itu baik, maka tidak akan menerima kecuali yang baik, artinya yang halal. Seperti telah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa mendermakan sesuatu yang haram, di dalam mentaati Allah, maka adalah dia seperti orang yang mencuci pakaian dengan air kencing, padahal kain tidak akan bisa suci,
kecuali dicuci dengan air yang suci, dan dosa tidak akan bisa suci, kecuali dengan sesuatu yang halal. Yang keempat, hendaklah engkau memberikan derma itu dengan muka yang berseri-seri dan gembira, tidak dengan muka yang acuh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allazina yunfikuna amwalahum fisabilillah, summa la yutbi'una ma'a anfaku mannan, wala azallahum, ajruhum, inda rabbihim, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya, orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, dan mereka tidak menyertakan umpatan dan tidak menyakitkan hati. Sesudah mereka memberikan dermanya, maka bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Oleh karena itu, Nabi bersabda, Sabako dirhamun, alami aati, alfi dirhamin. Artinya, 1 dirham mendahului 100.000 dirham. Maksudnya, 1 dirham yang halal diberikan dengan gembira, lebih utama daripada 100.000 dirham, diberikan dengan acuh tak acuh. Yang kelima, hendaklah engkau menjaga dermamu pada sasaran yang halal, maka engkau berikan derma itu kepada seorang alim yang mutaki, yang pergunakan derma itu untuk taat dan ibadah kepada Allah Ta'ala serta bertakwa kepadanya dan kepada seorang yang soleh yang sederhana. Allah berfirman, Innamas sodakotu, lil fuqara wal masakini, yang artinya, sesungguhnya apa yang kamu dermakan adalah untuk para fakir dan miskin. Diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-sodakotu iza horojat min yadi sohibiha, takallamat bikomsi, kalimatin, al-uula, kuntu sogir rotan fakab bartani, wasaniatu kunta, harisifal anasirtu, harisataka, wasalisatu kuntu, adu wakafa ahbabtani, warrobi atu kuntu, faniatan, fa'abkoitani, wal homisatu kuntu, koli latan fakas syartani. Sodakoh itu bila mana keluar dari tangan pemiliknya, berkata dengan 5 kalimat. Pertama, semula aku adalah kecil, maka engkau telah membesarkan aku. Kedua, semula engkau adalah penjagaku, maka sekarang aku menjadi penjagamu. Ketiga, semula aku adalah musuhmu, maka sekarang engkau mencintai aku. Keempat, aku adalah sesuatu yang punah, maka engkau jadikan aku sesuatu yang kekal. Kelima, aku adalah bilangan sedikit, maka engkau jadikan aku jumlah bilangan banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Manja, abil hasanati falahu asru amsaliha, yang artinya, barang siapa datang dengan kebaikan, maka baginya 10 balasan yang setimpal. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.